Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para kiai, para satiz, para tokoh yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, yang dari Rajek, yang dari Tiga Raksa, Mustika, yang dari Panameng. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca tafsir Al-Quranil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna anatah marentah sira kabeh an-nasa ing manusia. Apakah kalian memerintahkan orang? Kemana mauannya? Mauan kemana? Sadowan. Oh lagi keluar. Apakah kalian memerintahkan orang
bil birri kalawan gawe kabecikan. Bil birri ditafsirkan bil imani kalawan iman. Bi Muhammadin ing Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad. Amantu billah, amanah nanti muta'addinya pakai ba, jadi maf'ul. Watan sauna lan pada lupa sira kabeh, pada lali sira kabeh, anfusakum ing awak-awak sira kabeh. Tatrukuna makna tansauna tatrukuna, ninggalaken sira kabeh ha ing anfus. Tamang. Oh. Min zikril lazim wa iradatil malzum atau min zikris sabab wa iradatil musabbab, lianna an-nisyan tarkun sababun litarki. Fala ta'murunahu, maka oranana marentah sira kabeh ha ing anpus bihi kalawan iman ing Nabi Muhammad. Ayat ini para jamaah, atamuruna anatah marentah sira kabeh ing manusia, aidun alal yahud. Ayat ini untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Yahudi, untuk ulama-ulama Yahudi yang menyuruh iman kepada Nabi Muhammad. Tetapi ayat ini juga di samping untuk Yahudi bisa juga masuk kepada orang-orang mukmin yang maksiat. Lianna kulla ayatin waradat fil kufar tajurru zailuha ala usatil mu'minin. Karena setiap ayat yang datang ke kafir-kafir itu buntutnya ke orang-orang mukmin yang maksiat. Orang-orang mukmin yang maksiat. Ini ayat atamuruna untuk Yahudi, untuk ulama-ulama Yahudi yang menyuruh orang lain untuk ngikut ke Nabi Muhammad tapi dia sendiri enggak. Itu mainah henteu, nitah beka batur mainah mah henteu. Tapi di samping untuk Yahudi masuk kepada orang-orang yang beriman yang tidak mengamalkan ilmunya. Nanti nyambung kepada perkataan Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubad, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka dia akan disiksa sebelum penyembah-penyembah berhala. Mufassir Sawi, pengarang Sawi mengatakan annal alim idza kana kafiran fahuwa mu'azzabun min qabli ubadil wasan lianna wizra man kafara fi unuqihi. Wa amma in kana musliman walakinnahu farata fil amal bil ilmi fa huwa akbahul usati azaban. Menurut Mufassir Sawi,
Yang dimaksud perkataan Imam Ibn Ruslan, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya disiksa sebelum penyembah berhala, mahmulun alal alimi al kafir. Itu untuk orang-orang yang alim yang kafir, bukan untuk orang mukmin. Untuk orang kafir atau untuk orang-orang alim yang kafir. Contohnya seperti ulama-ulama Yahudi. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, apal enggak? Mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim dengan ilmunya, lam ya'malan, tidak mengamalkan. Mu'azzabun, dia akan disiksa, min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah berhala. Dijelaskan oleh Imam Sawi, yang dimaksud di situ bukan orang alim muslim, tapi yang dimaksud orang alim kafir, gitu ya. Orang alim kafir. Terus bagaimana kalau orang alim muslim yang tidak mengamalkan ilmunya? Bahwa akbahul usati azaban. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, akbahul usati azaban, ya, cuma siksanya lumayan begitu aja. Kalau orang alim yang muslim, ini nggak masuk dalam syairan tadi. Banyak di sini syair-syair mencaci, mencerca orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu hal li nafsika kana zat ta'limu tuh. Wahai laki-laki muallim yang mengajarkan kepada selainnya, kepada orang, apakah Anda telah mengajarkan diri Anda begitu? Di dalam ada enggak? Ada di ininya, sawinya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislah. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimun. Arun 'azimun 'alaika idza fa'alta. Ini cacian-cacian untuk orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ayat Al-Qur'annya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ayat ini untuk ulama Yahudi, tetapi buntutnya untuk ulama muslimin. Ya, ulama muslimin juga kegeser ke situ. Kaweknya. Pala ta'muruna, maka orang marentah sira kabeh ing anfus bihi kalawan khair atau kalawan bir. Wa antum hale utawi sira kabeh tatluna iku pada maca sira kabeh alkitab ing kitab at-Taurat, tegese ing kitab Taurat. Padahal kalian membaca kitab Taurat. Kalian membaca kitab Taurat, maksudnya ulama-ulama yang kayaknya ayat ini untuk ulama Yahudi. Ala sabili khususul umumul khususus sabab umumul lafzi, lafaznya umum sekalipun sebabnya khusus. Lafaznya umum. Wa fi halan iku tetep ing dalam kitab Taurat al-wa'idu utawi ancaman ala mukhalafatil qauli al-amala,
ingatase nyulayanine ucapan al amala ing pagawean. Di Taurat ada ancaman bagi orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, bagi orang yang ngomong doang gitu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatrukuna anfusakum. Yang disebut sabab, yang dimaksud musabbab, min zikri sabab wa iradatil musabbab, sama dengan min zikri al-lazim wa iradatil malzum. Mulazamah, an-nisyan wa tarku lazimani atau mutalazimani. Kalau orang lupa pasti ninggalin. Kalau orang lupa pasti ninggalin. Afatul ilmi an-nisyan, pasti tinggalin nama dia kalau lupa mah. Ya, sebabnya lupa itu karena nisyan. Al-Quran banyak bahasa-bahasa majaz. Ya, saya atamuruna an-nasa bil birri wa tatrukuna. Cuma yang disebut wa tansawna, yang disebut sababnya bukan musababnya. Musabab akibat, ada sebab ada akibat. Sebab akibat, tarku namanya musabbab. Afala taqilun. Di Taurat ada ancaman bagi orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Afala taqilun, anatah maka ora pada berpikir sira kabeh. Apakah kalian tidak mikir gitu, dengan tidak mengamalkan ilmunya, dengan tidak mengamalkan ilmunya eta ngaranna teu mikir. Ibaratnya pakai taqilun, orang nggak mikir berarti akalnya nggak dipakai. Mikir apa? Su'a fa'alikum, ing alane pagawean sira kabeh. Ente nggak mikir kalau pekerjaan ente itu jelek begitu. Patarji'un, maka pada kembali sira kabeh. Kembali itu maksudnya nggak ngelakuin. Coba kalau mikir mah jadi pikiran. Jadi berarti orang yang melakukan kejelekan, orang yang melakukan maksiat, itu otaknya nggak berfungsi. Ya, nggak berfungsi otaknya. Afala taqilun, kan begitu singkatnya kan? Afala taqilun, apakah kalian tidak mikir? Apakah kalian tidak menggunakan otak kalian? Segitu di Taurat ada. Makanya tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Berbahagialah bagi orang yang dikendalai oleh akal. Berbahagialah bagi orang yang akalnya berfungsi. Wa hawahu asiran, dan hawanya, nafsunya. Amiran itu maksudnya memerintahkan, yang mengendalikan. Wa huwa asiron, nafsunya dikendalikan. Bahagia, bagus. Hidup kita apakah dikendalikan oleh akal, apakah dikendalikan oleh nafsu, oleh hawa. Wawailun liman kana aqluhu, liman kana hawahu amiran wa aqlu asir. Sebaliknya. Fajumlatun nisyan mahalul istifhamil inkari. Maka jumlah an-nisyan
atamuruna nas, jumlah nisyan namanya. Mahalul istifhamil inkari iku panggonan istifham inkar. Jadi bukan pertanyaan istifham tapi mengandung ingkar. Dan kita sudah setiap pertanyaan yang ada di Al-Quran majazi, bukan hakiki. Istifham ada dua, ada istifham hakiki, ada istifham majazi. Ada nanya sesungguhnya, ada nanya tidak sesungguhnya. Nanya yang sesungguhnya syaratnya yang nanya nggak tahu. Yang kedua butuh kepada jawaban, itu nanya hakiki. Al-mustafhim yahtaju ila jawabin. Al-mustafhim la ya'lamu haqiqatas su'al. Si yang nanya enggak paham. Tapi kalau ke Allah mustahil semuanya. Allah masa enggak tahu. Allah masa butuh kepada jawaban. Begitu. Berarti kesimpulannya, setiap di Al-Qur'an ada kalimat tanya bukan sesungguhnya, ada makna lain. Namanya disebut istifham majazi. Sebab istifham itu pertanyaan dua, satu butuh jawaban, yang kedua yang nanya enggak tahu. Allah mustahil begitu. Nanti ada takriri, ada pertanyaan untuk menegaskan, bukan nanya tapi negesin. Itu mau sekolah enggak? Gitu. Bapaknya nanya ke anak, mau sekolah enggak? Itu pertanyaan kan. Mau sekolah enggak, bukan nanya, nyuruh sekolah. Itu. Mau sekolah enggak kamu? Itu. Guru ke murid, mau ngaji enggak? Itu bukan pertanyaan, apa namanya? Takrir, menegaskan. Ya, kalau ini apakah, kalau ini ingkar. Ingkari. Apakah kalian memerintahkan diri kalian tetapi lupa kepada memerintahkan orang lain tetapi lupa kepada diri? Ini namanya ingkar, bukan nanya, bukan. Itu maksudnya. Jumlatun nisyan mahallul istifham al-inkari. Maka jumlah nisyan tadi dari atamuruna nasa bil birri, kan ada a, ya. Ada a. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba fala taqilun. Itu tempat istifham inkari. Jumlahnya. Jadi Allah bukan nanya, ingkar. Jangan begitu, maksudnya begitu. Ulah sok kitu. Marentah kabatur bisa sarangan mah untuk wa tansawna anfusakum wa tatrukuna anfusakum alal birri. Makanya kalau bisa diri kita dulu sebelum orang lain. Ya. Diri kita dulu sebelum kun za'iman nas in istata'ta wa in lam tastati fa kun za'iman li nafsik. Jadilah, silakan mimpin orang kalau bisa, kalau nggak bisa mimpin diri dulu. Orang mimpin awak beheula karak mimpin batur. Hadha wal maksud min hadhi al ayah kama pusir, sebagaimana ditafsirkan. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu lan pada ngeprih pitulung sira kabeh, isti'anah. Ya. Utlubu tegese pada ngeprih sira kabeh al maunata ing pertolongan ala umurikum ing atase perkara-perkara sira kabeh apa saja. Bisobri kalawan sobar. Jadikanlah sobar sebagai penolong kita dalam melakukan perkara. Dalam satu hadis tadi pagi itu ngaji ya,
Apa? Aywa. Ni'ma silahul mu'mini as-sabru was-salah. Iku sebecik-becike senjata mukmin utawi kesabaran as-sabru wad du'a. Utawi kesabaran lan doa. Di senjata mukmin yang paling bagus adalah sabar. Yang kedua doa. Doa itu masih minta ke Allah. Itu. Mukmin enggak punya sabar, enggak punya senjata. Mukmin enggak punya sabar, enggak punya senjata. Nah, Al-Qur'annya wasta'inu bis-sabri was-salah. As-sabri sabar, as-salah doa. As-salah doa, li'anna as-salata lughatan ad-du'a was-salatu mustamilun ala al-ad'iyah. Salat mencakup doa-doa. Begitu. Bisabri apa sabar? Al-habsu lin nafsi ala ma takrahu. Jadi definisi sabar, macam sabar definisi. Kalau ini definisi sabarnya, definisi macam-macam. Kalau itu yang as-sabr itu tarkus syakwa min alamil balwa, itu definisi dari sisi apa amalnya. Kalau di sini dari sisi identitas sabar. Apa sih sabar? Sabar itu al-habsu, menahan, lin nafsi, badan, nahan badan dari apa? Alama takrohu, ingat tase barang takrohu kang benci apa nafsu, apa badan. Nahan yang tidak diinginkan oleh badan. Sebab badan mah maunya enak. Ini kalau kita ngikutin badan nih, maunya ngaji apa nggak ngaji? Nggak ngaji. Maunya ngaji sambil tidur sambil duduk. Woi, lamun diturutkan mengenai sambil HS. Makana anu ngantuk ge. Di badan maunya apa? Enak. Maunya seneng. Makan, tidur, ulin, dahar, terus ulin modal, hardolin, HS berarti hardolines berarti. Yang nata ditahan sama kita. Badan mau tidur ditahan, badan nggak mau sholat ditahan. Ini namanya apa? Ya, apa dari sabar? Al-habsu lin nafsi ala ma takrahun nafsu, gitu. Atau kalau mau disingkatin, al-habsu lin nafsi, al-habsu ala ma takrahun nafsu. Boleh begitu langsung. Kalau perkataan ulama dirubah sama kita boleh enggak? Boleh. Tapi kalau perkata hadis Quran jangan. Kalau perkataan ulama enggak apa-apa, boleh. Asal jangan ngaco aja ngerubahnya. Al-habsu ala ma takrahun nafsu. Menahan intinya menahan yang tidak diinginkan oleh badan. Nafsu itu badan, nafsu. Ada nafsu, ada hawa. Kalau hawa kepengen siapa? Kepengen badan sama juga. Eta kene. Setan lain lagi. Setan ada lagi setan. Jadi ada setan, ada nafsu, ada hawa. Hawa, nafsu, apa artinya? Kepengen badan. Hawa, nafsu, setan. Komplit semuanya itu ada. Nah, kepengen badan, bisikan setan. Setan ngebisikin badan. Badan akhirnya punya itu namanya hawa, nafsu,
setan. Itu sabar tuh. Kalau nggak bisa nahan badan belum bisa sabar berarti. Belum bisa sabar. Nah sabar, ada berapa sabar? Sini tuh lihat tuh di sawi. Sabar Pak Aksamu Sobri salah. Sabar ada 3. Ada sabru ala dawamit ta'ah. Sabar terus menerus ibadah. Sabar terus menerus ngaji terus. Salat terus. Enggak bosan-bosan salat. Salat butuh sabar enggak? Terus menerus salat. Jangan hari ini salat besok enggak. Enggak dawam namanya. Hari ini minggu ini ngaji besok enggak sabar berarti. Terus dawam. Terus menerus di dalam melaksanakan ibadah yahtaju ila sabri. Butuh kepada sabar. Kalau enggak disabarin enggak akan bisa. Jadi jelema bager terus butuh apa ya? Sabar. Ngaji terus butuh dawam kan berarti terus-terusan istiqomah. Enggak apa itu? Enggak angkat-angkat apa? Angkat-angkat teh kotok. Terus butuh apa? Sabar. Ini namanya sabar apa? Ala dawamit ta'ah. Yang kedua as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat butuh sabar. Yang ketiga sabar indal musibah. Sabar saat kena musibah. Nah ini yang dimaksud wasta'inu bis sabri. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah di dalam melaksanakan ibadah, di dalam menghindar maksiat. Ketika kena musibah, apa bantuannya? Apa? Sabar. Umurikum ini utlubu pada ngepri sira kabeh al maunata ing pertolongan ala umurikum ing atase perkara-perkara sira kabeh tegese taat maksiat musibah bis sabri kalawan begitu. Apa umurikum? Tadi salah. Kita enggak jauh dari 3 kok. Taat, maksiat, musibah. Taat, maksiat, musibah. Hidup segitu kan? Hidup kalau enggak taat apa? Maksiat. Kalau enggak maksiat, taat. Enggak maksiat taat. Ada enggak taat enggak maksiat? Enggak maksiat enggak taat ada enggak? Boleh berarti ya. Yang jawab-jawab. Atau dalam keadaan kena musibah. Tuh anak kecil suruh ke sana tuh pada tidur di depan juga tuh. Mundur sana.
Wasta'inu lan pada ngepri sira kabeh bisobri ingatase perintah ingatase urusan-urusan sira kabeh fit taati wal maksiati wal musi bisobri kalawan bersabar, yang kedua wassalati lan kalawan salat. Di hadis mah bukan salat, apa? Doa. Ni'ma silahul mu'mini as-sabru wa doa. Sebagus-bagus senjata mukmin as-sabru sabar wa doa dan doa. Sihat haji. Ya. Afroda mencilaken Allah ing salat bizikri kalawan nyebut. Kenapa yang disebut cuma salat saja, enggak ibadah-ibadah yang lain? Puasa enggak disebut, zakat umpamanya yang lain, tapi Allah nyebut wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa yang disebut cuma apa? Cuma salat. Ta'ziman li sya'niha, karena arah-arah ngagungaken li sya'niha kadue perkara salat. Li anna sholata amrun azimun aw ibadatun azimatun min ghairiha, karena salat itu adalah ibadah yang paling besar. Disonya itu min haitsu inna sholata jami'atun li anwa'il ibadah min tasbihin wa tahlilin wa takbirin wa zikrin wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruku'in wa sujudin. Tuh kenapa yang disebut cuma salat? Karena salat itu jami'atun li anwa'il ibadah. Salat menghimpun seluruh ibadah. Seluruh ibadah ada di salat. Mana contohnya? Min tasbihin, min lil bayan, nyatane saking tasbih. Ada enggak di salat tasbih? Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Tasbih. Ya, ruku, sujud tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bitasbih. Apalagi wa tahlilin jami'atun lit tahlil. Mana tahlil? Asyhadu an la ilaha illallah, ada tahlil di salat. Wa takbirin jami'atun at-takbir, ada takbir. Mana takbir? Allahu akbar, ada takbir ihram, ada takbir intiqal. Takbir ihram, takbir intiqal, takbir perpindahan. Takbir intiqal kalau bisa jangan lepas. Siapa paham takbir intiqal? Ya Allah, jangan Allahu akbar, jangan. Dari sujud ke bangun Allahu akbar intiqal. Ulah Allahu akbar. Takbir intiqal kan banyak kan begitu. Allahu akbar. Belum apa? Belum ruku sudah berhenti Allahu akbarnya. Bukan begitu. Omongan tindakan sama. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Bar berhenti. Gitu. Itu yang bagusnya begitu. Jadi antara tindakan, ucapan sama, bareng. Takbir intiqal. Wa zikrin, zikir, takbir, zikir. Banyak kan zikir? Banyak. Main contohnya.
Contoh zikir. Zikir menyebut Allah berarti. Al-Fatihah semua zikir bukan? Zikir tahmid ada, alhamdulillah. Wassalatin min tasbihin wa tahlil wa takbir wa zikrin wa salatin ala nabi. Baca salat ke ada enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di tahiyat awal dan di tahiyat awal apa namanya? Sunnah ab'ad, di tahiyat akhir rukun. Salat kepada Nabi di tahiyat awal sunnah ab'ad, di tahiyat akhir rukun. Di tahiyat akhir baca ke keluarga wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kita tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sawi. Siapa enggak pakai apa? Ali. Itu. Kalau kesananya maka kesananya sampai kama sholli ta'ala sini Ibrahim ala sini Ibrahim, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Hukumnya apa? Sunnah. Wajibnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu pun salawat. Kalau tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ruku'in ada ruku, wa sujudin ada sujud. Cuma di salat. Di yang lain enggak ada. Puasa ada sujudnya enggak? Enggak ada. Enggak ada ruku'nya. Wa fil hadis lamma usriya bi wara'al malaikah minhum al-qaim la ghairu warraqi la ghairu wa hakadha. Nabi dulu ketika diisrokan melihat malaikat, itu malaikat ada yang sholatnya diri aja, ada yang sholatnya ruku aja, dan seterusnya. Ada yang sholatnya sujud aja. Paham gak nih? Malaikat, Nabi waktu diisrokan yang lihat malaikat, ayah no ibadah langsung baik sujud. Ada yang ibadahnya ruku aja, ada yang ibadahnya sujud aja, gitu. Wahakata dan seterusnya. Seterusnya itu maksudnya sujud aja, ruku aja. Ibadah malaikat nih. Dari situ tamanna ibadatan tajma'u ibadatil malaikah. Minhum al-qaim la ghairu wa raqi la ghairu. Wah, udah itu mengadu sini. Dari situ Nabi berharap, punya keinginan ibadatan satu ibadah tajma'u ibadatil malaikah, yang menghimpun ibadah-ibadah malaikat. Nabi kepengen ibadah malaikat yang tadi ada rukunya, yang ada apanya doang, sujudnya, ada dirinya, dikumpulin sama Nabi jadi satu. Wah, itu asalnya. Paham nggak? Jadi asalnya begitu, malaikat enang tung baik, sujud baik. Kata Nabi, waduh, aku ingin ibadahku, ibadah umatku, semua yang dilakukan oleh malaikat ada di sholat. Jadilah sholat. Gitu. Jadilah sholat. Itu ketika Nabi diapain? Ketika Nabi diisrokan. Dan sholat merupakan, kan salat itu jami'atun li anwa'il ibadah dan seterusnya. Dan salat juga afdhalu al-ibadah az-zahiriyah. Ibadah yang paling afdhalu al-ibadah al-badaniyah az-zahiriyah itu apa? Salat. Ibadah badan yang zahir yang paling utama adalah salat. Salat kan ada puasa, ada zakat, ada haji. Yang paling utama apa? Salat. Yang paling utama salat. Makanya disebutnya salat, enggak yang lain. Sebab as-salatu afdhalu al-ibadah al-badaniyah az-zahiriyah.
Ada al-badaniyah az-zahiriyah, ada al-badaniyah al-batiniyah. Ibadah zahir, ibadah badan yang zahir masih kalah dengan utamanya dengan ibadah badan yang batin. Ada ibadah batin. Mana? Tawakal, ridha, ikhlas. Itu ibadah zahiriyah batiniyah. Afdalu minal ibadah az-zahiriyah al-badaniyah. Tawakal itu lebih utama daripada ibadah badan yang zahir. Ridha lebih utama daripada ibadah badan yang zahir. Itu ridha, tawakal, ibadah zahiriyah batiniyah. Termasuk at-tafakkur. At-tafakkur. Jadi para jamaah, kalau kita lihat tafakkur, ya, ini bahasa-bahasa batin. Ada tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Ya, berpikir sejam masih lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Kalau kita bongkar sendiri, ulah ya, bingung kok bisa begitu. Ya. Kenapa? Karena berpikir itu bisa memicu kepada ibadah. Itu masalahnya. Berpikir itu bisa memicu kepada ibadah. Berpikir. Cuma yang jadi pertanyaan, mikir naon gitu. Ya. Mikir naon gitu masalahnya. Dibahas dalam kitab Nasul Ibad. 5 yang harus dipikirkan. Yang pertama, at-tafakkur fi masnu'atillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Satu. Banyak dalilnya. Di antaranya nggak usah jauh-jauh, yang ada di badan kita aja. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun, yang ada di badan kita. Terus saya pikirin tentang ciptaan Allah, itu akan timbul nanti iman. Berpikir tentang ciptaan Allah itu akan timbul iman. Ya, lamun temikir mau iman. Coba para jamaah sampai kia, ya, masya Allah. Qala ba'dul arifin ladzatul jima. Budak detik ulah cing bae. Ladzatul jima rubbama kanat min abwabil wusul ilallah. Ladzatul jima, ya, nikmatnya berhubungan itu bisa menjadi pintu menuju Allah. Nikmatnya hubungan suami istri itu bisa menjadi pintu makrifat kepada Allah. Ini yang ngomong ba'dul arifin. Bagi siapa? Liman yakil, bagi orang yang mikir. Itu orang makan mikirnya lah, itu cuma kemana-mana. Ya, itu bisa menjadi wali gara-gara lazzatul jima, bisa menjadi ulama gara-gara lazzatul. Makanya ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tafakkur liman yatafakkar. Ya, coba kalau kita pikir nih tentang kehidupan kita, diterangin. Pertama, kita diciptain dari apa? Pertama, air mani, sperma, nutfah. Dari nutfah jadi darah, alaqah, dari segumpal darah jadi segumpal daging, dari daging jadi ngabrojol, ya, jadi orok, ya kan? Jadi orok, enggak jadi orok, jadi jelema, jadi jelema kan? Enggak jadi jelema ditambahan jadi jelema, boga pamajikan. Udah punya istri dikasih rasa mawaddah, dikasih rasa rahmah. Itu semua pemberian siapa? Allah.
Kalau nggak dikasih nggak bisa. Rasa cinta, rasa sayang, rasa kasihan Allah yang ngasih. Itu kalau kita pikirin semuanya, pikirin. Ya, nggak semua nyambung. Rumah tangga ulama jeung rumah tangga jelema biasa, mau bisa. Ayo ulama mikirna jauh. Ayo jelema biasa mikirna senang-senang bae, ulin mikirna. Rumah tangga dianggapna kesenangan. Pantai, puncak gitu. Geus nyambung. Gitu. Ya, bukan jadi sana ibadah. Nyambungkeunana. Makana ngajina kudu bener ge. Saya nyambungkeunana. Kudu dikotrok heula karak nyambung. Itu. Itu ini ba'dul arifin ini. Qala ba'dul arifin ladzatul jima. Dari mana? Lihat di kitab Sawi. Rubbama kanat min abwabil wusul ilallah. Masya Allah. Bisa jadi wali gara-gara jima. Jima eta. Itu. Yeah. Jadi wali, bisa jadi ulama. Cicing nuletik mah maka yang sudah berumah tangga aja ente pernah tanya baik. Kalau kita pikirin begitu, ya, masya Allah. Wafil hadis. Nah ini kenapa tadi kita nih tadi kan isti'anah fil umur, satu dengan apa tadi, yasta'inu bisabr, satu dengan yang kedua dengan salat. Kalau isti'anah fil umur tadi ya, fil umur imma fi ta'ah wa imma fi tarkil ma'siyah wa imma fi indal musibah. Ketika dapat musibah, ketika ibadah, ketika meninggalkan maksiat, harus pakai benteng apa? Sabar. Enggak punya senjata sabar mau bisa. Siapa Rasulullah ngomongnya, ni'mas silahul mu'min as-sabru. Senjata paling canggih orang mukmin sabar. Enggak ada lagi. Sabar enggak ada batasnya. Itu as-sabru amarru minas sibri. Sabar lebih pahit daripada daun-daunan yang pahit. Igulah ngomong-ngomong sabar ge aya batasna, can sabar berarti. Sabar tidak ada batasnya. Nyeri sabar, nyeri. Cerik sabar mah. Jadi hate sabar. Teu nyeri hate malen sabar ngaran. Tersayat-sayat hati. Yeah. Pasang status di medsos belum sabar berarti. Sabar ditahan di hati, yang tahu hanya siapa? Allah. Ngadu ke Allah. Ulah ngadu ke Facebook, ulah ngadu ke wong. Rabbi inni maghlubun pantasir. Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, Ijib Jilani namanya. Rabbi ya wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku maghlubun, yang dihina, yang dicaci, kalindih, yang kalah, diejek, disakiti sama manusia. Pantasirni, maka tolongilah aku ya Allah. Ngadunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Wazbur qalbi al-munkasir. Hibur hatiku yang galau ya Allah. Yo hijib jangan mau kemana-mana, itu hijib jalan itu ya. Wajbur tambal, hibur, obati qalbi hatiku al-munkasir. Munkasir itu yang terpecah, yang galau, yang sedih. Ya, gitu. Itu baru muslim dan seterusnya.
Saya punya teman ngamalin hijib Jilani, ngamal beh tanya maknana, dijelasin sama saya maknanya, bengong dia. Saya udah lama ngamal tapi saya nggak paham, orang salah maksudnya begitu. Torekot Syekh Abdul Qadir Jilani anu ngelaksanakan torekotnya teu paham sosok Syekh Abdul Qadir Jilani. Lucu kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Jilani orang yang tawadu, orang yang rendah diri. Ini yang pakai torekotnya secara rombong, teu nyambung. Teu nyambung. Syekh Abdul Qadir sosok yang tawadu. Yang ngikut torekat Syekh Abdul Qadir ini secara rombong atau teu nyambung. Gimana mau nyambung? Tahu kita bagaimana tawaduknya Syekh Abdul Qadir Jilani, ngapirkeun jelema gitu wani, mengkapirkan orang aja yang berani Syekh Abdul Qadir Jilani. Anu ngikut torekat Syekh Abdul Qadir Jilani, neraka jelema ge berani, innalillah. Mesti nyambung. Itu kadang-kadang lucu. Akhiruz zaman. Nah, mana contoh nih? Contoh minta pertolongan tadi melalui apa? Melalui sabar gampang ya, disabarin. Sabar itu gampang diucapkan, susah dilakukan. Sing sabarnya bisa ngomong doang ka batur. Giran be manehna kelepok-kelepok. Orang kesaruannya kan kita guru nih ke murid yang sabar ya. Gira aja gurunya kena musibah, kelepok-kelepok. Ayo ngomong bisa. Itu ayo belajar kita sabar. Susah sabar itu. Ayo nasihatkan paling pinter ka batur, sabar. Giran be manehna menang musibah ngamuk. Tuh mamarahan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Itu bisa sih yang ngomong ka batur, ngalakukeun teu bisa gitu. Ya, ini nih. Jadi usah. Kana sallallahu alaihi wasallam, ini contoh nih. Idza hazabahu amrun badara ila shalah. Wis ana sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Idza hazaba tatkala hazaba maknanya hamma syaqqa. Hamma azama syaqqa abot. Hazaba bisa bermakna bermaksud, bisa bermakna syaqqa ketika sulit. Kana Rasulullah idza hazabahu amrun, berarti mana bisa dua. Rasul ketika punya tujuan gitu. Atau Rasul ketika saat bingung, syaqqa. Hazaba bisa mana apa? Syaqqa bisa mana? Hamma. Ala hasabi tafsir Sawi. Gitu. Berarti maknanya bisa dua. Rasul ketika punya tujuan, Rasul ketika dalam idza hazaba tatkala nyulitaken, idza hazaba tatkala najahu ing Rasul amrun apa perkara. Bagaimana? Badaro maka age-age Rasul, maka bersegera Rasul ila sholati maring salat. Lagi pusing, susah, bingung, ngapain? Salat. Punya maksud, punya keinginan, ngapain? Salat. Ini namanya ista'inu bis sabri was salat. Kana Rasulullah idza hazabahu amrun ay idza syaqqahu amrun badara ila shalah, asra'a badara maknanya. Kalau sedang terkena kesulitan, salat. Salat apa? Salat aja. Salat sunnah mutlak bisa.
Sholat hajat silakan. Pagi sholat duha. Sholat sunnah mutlak bisa siang bisa malam. Sholat sunnah mutlak berapa? Terserah. Mau 1 juta rakaat juga kalau kuat mah. Gitu. Ada hadisnya ya. Khairu maudu'in as-salatu khairu maudu'in ma wada'ahu Allah. Salat itu sebagus-bagus yang diberikan oleh Allah. Seterusnya aksara au aqalla, mau dibanyakin mau sedikit silahkan di bejuri ada. Artinya salatnya mau banyak mau sedikit terserah. Qala mufassiru al hadis, yang dimaksud hadis itu adalah salat mutlak. Ya, salat mutlak mah tidak terbatas. Namanya juga mutlak. Mutlak itu biduni sababin wa biduni waktin. Salat duha ada waktunya. Salat hajat ada sababnya. Salat enggak ada sabab, enggak ada waktu, apa namanya? Mutlak. Mutlak. Salat aja berang salat. Teu menang waktu kosong salat. Waktu kosong salat terus. Canggih enggak itu? Ada santri begitu ada. Lapar, salat. Enggak salat, paeh. Atuh kelapar salat jeung leuleus. Lapar mah dahar. Sepada hadisnya ya, idza hadaral isya wa hadaral asya fabda'u bil asya. Isya, kalau asya makan malam, kalau isya salat malam. Makan malam sudah ada, salat isya sudah tiba. Makan malam sudah ada, salat isya sudah tiba. Mana yang diduluin? Fabda'u bil asya. Kata santri cocok ya. Maka dahulukanlah makan malam. Kunaon bisingan salat ngadeg-deg. Lapar mah. Mending keneh keur ibadah inget naon. Mending keneh keur dahar inget apa? Salat. Belum salat isya nih, dapat pahala enggak? Dapat, daripada keur salat inget dahar. Begitu maksudnya supaya makanya ibadah seubeuhkeun heula karak ibadah. Makruh lapar-lapar salat. Makruh. Nih amalin ya. Kalau ada apa-apa apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW idza hajabahu amrun badaro ilas shalah. Salat, ada apa-apa salat bengres. Pusing, salat. Jenuh, salat. Saya lagi jenuh nih, lagi bingung nih hidup gimana? Salat. 2 rakaat can cagerkeun bae, salat deui. Can cagerkeun bae, salat deui. Yang kesekian rakaat ngantuk panah estah. Nah. Itu daripada pagawean. Betul enggak? Amalin coba. Senjata tuh. 2 rakaat. Waqila al-khitabu lil yahudi lamma aqahum anil iman asyaru wa hubbur riyasa umiru bis salbi was saumu li'annahu yukassiru syahwa was salah li'annahu turisul khusyu'a wa tanfil kibra wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Waqila lan den ucapakeun al-khitabu utawi khitab lil yahudi ikut tetap kedua Yahudi. Khitab wasta'inu bis sabri was salah bukan untuk mukmin, untuk siapa? Ini kil menurut sebagian ulama.
Tapi di atas kan untuk mukmin, ya. Ini untuk Yahudi. Menurut tafsir yang lain. Lah, emang bagaimana gitu? Begini, lama sewaktu ako mana sewaktu nyegahum ing Yahud anil iman saking iman asyarahu apa asyarah maknanya ada nggak di situ? Apa? Aywa, sombong. Ada nggak di situ? Asyahwah. Bukan sombong, syahwat. Asyaru apa? Syahwat. Syahwat. Asyarahu wa hubbur riyasah tuh. Sewaktu nyegah ing Yahudi saking iman apa yang menghalangi maksudnya. Ketika orang Yahudi terhalang imannya, enggak bisa iman ke Muhammad, apa yang menghalangi? Yang pertama asyarahu, yang kedua hubbur riyasah. Yang pertama apa? Asyarahu, yang kedua hubbur riyasah. Asyarahu apa? Syahwat. Jadi syahwat, kahayang, keinginan itu bisa menghalangi iman. Hayang iu, bahaya itu. Hidup loba kahayang bahaya. Hidup yang bagus tahan kahayang. Begitu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa eta kahayang. Anis syarohi tahan kahayang. Hayang ulin, hayang ngeunah, hayang kaya, boy, hayang jadi miliuner. Hayang jadi artis, boy. Hayang jadi dokter gigi, dokter hewan, tahan. Hayang jadi abuya, dan sebagainya. Lo bakah hayang apa namanya? Syarohu, syahwat. Syahwat jangan diartikan syahwat nafsu aja. Syahwat tuh kahayang, kepengen, gitu. Rumah hayang mewah, makanan hayang indah, makanan hayang ngeunah, rumah hayang mewah, baju hayang segala macam. Loba kahayang nak, itu apa? Dan ini yang bisa menolak iman. Ke Yahudi, ke orang Islam nolak ibadah. Susah ngaji. Loba kahayang. Hayang main Facebook, hayang WA, hayang Instagram, loba kahayang. Hayang boga HP, hashtag kana ngaji. Piceun HP-na. Begitu. Ya pik ya. Jadi loba kahayang. Geus hiji hayangna, hayang naon? Hayang kau itu. Iji hayangna, hayang bisa enggeus, penting kahayang. Wa hubbur riyasah, apalagi yang menghalangi Yahudi nih untuk iman ke Muhammad. Hubbur riyasah, apa riyasah? Cinta jabatan. Woi, cinta apa? Jabatan. Hayang mimpin, hayang jadi RT, hayang jadi RW, yang jadi lurah, yang jadi camat, DPR, presiden dan sebagainya. Cinta jabatan, yang jadi pejabat. Enggak jadi pejabat stres. Dulu kan pernah tuh ya, enggak jadi DPR pada apa? Pada gila. Itu. Hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, cinta hormat sama zaim. Ini hubbur riyasah zaim. Apa zaim? Jaga image. Hubbur riyasah, jaga image, takut jatuh. Ini bahaya. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Abu Thalib. Siapa? Apa syairnya? Apa enggak?
Iwa. Jadi Abu Thalib para jamaah imannya iman apa? Kufurnya kufur apa? Kufur inad. Abu Thalib hatinya mengakui Nabi Muhammad, lisannya juga mengakui, cuma tidak memeluk saja. Dari mana dalilnya lisannya mengakui? Beliau berkata di dalam syairnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Aku sadar bahwasanya agama Muhammad agama yang paling bagus di muka bumi. Berarti mengakui. Terus falaulal malamatu aw hadharu masabbatin lawajadtani sam'an bidzaka mubina. Kalau bukan karena cacian dan takut hinaan, niscaya engkau akan menemukanku dalam keadaan Islam. Kenapa aku enggak masuk Islam? Aku takut dicemooh sama bawahanku. Berarti hubul apa ini? Hubul apa? Hubul riasa. Jatuh pimpinanku, jatuh kegagahanku di mata anak buahku. Sebab Abu Thalib itu seorang tokoh, seorang yang dihormati. Kalau bahasa mau dikemanakan wibawaku, begitu. Hubul apa namanya? Hubul riasa. Jadi hubul riasa ini bahaya sekali. Palaulal malamatu au hadharu masabbatin. Kalau bukan kena takut dicaci, takut jatuhlah kesimpulannya. Sebab beliau adalah seorang tokoh di jahiliyah. Niscaya engkau akan menemukanku dalam keadaan memeluk Islam. Nggak mau, gengsi. Tapi tetap dapat syafaat. Dapat syafaat. Ringankan. Wabi riwayatin. Abu Lahab dapat syafaat, Abu Thalib juga dapat syafaat. Bedanya Abu Lahab tidak memperjuangkan, malah menghalami. Kalau Abu Thalib memperjuangkan sampai akhir hayat, memperjuangkan. Kalau Abu Lahab dapat syafaat gara-gara gembira doang kan? Ada juga syairnya. Idza kana hadza kafirun za ajam wa tabbat yadahu fil jahim khallada, gitu. Dulunya santri, syair Abi Lahab, syair Abi Thalib. Abu Jahal lain lagi. Abu Jahal mah bukan paman Rasul. Abu Jahal mah ibunya Rasul. Abu Lahab paman Rasul, Abu Thalib paman Rasul. Abu Jahal namanya Umar bin Hisham, sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham. Betul. Dua-duanya Umar, jawara jahiliyah. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, serem, gagah, galak, menghalang Islam. Rasulullah kewalahan, susah nyebarin, sehingga Rasulullah ngedoa apa? Allahumma izzal islama bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dua Umar. Masukkan salah satu Umar Islam. Ini yang ditunjuk siapa? Umar bin Khattab. Masuk Islam, gagah Islam. Nyingkir kabeh sieun ka Umar. Ulah jelma Sayyidina Umar mah setan aja takut sama Sayyidina Umar. Apa syairnya? Terus aywa, Rasul muji ke Sayyidina Umar. Muji kalau Sayyidina Umar ditakuti oleh setan. Setan baik. Nyingkir. Walladzi nafsi biyadih ma lakiyakash syaitanu salikan fazaqatu. Kata Rasul singkat, kata Rasul demi Allah maksudnya. Walladzi nafsi demi Allah singkatnya. Setan tidak bisa menemukan, tidak mampu menghadap Umar bin Khattab. Jadi setan kalau mau ke Umar bin Khattab minggir kalau ketemu, saking sieuna. Sawan ke Umar bin Khattab. Itu pujian siapa itu? Rasul ke siapa? Ke Sayyidina Umar. Ke Sayyidina Abu Bakar lain lagi pujiannya, ke Sayyidina Umar lain lagi,
Kenapa? Karena Sayyidina Umar dipuji seperti itu, karena Sayyidina Umar al-Faruq, yang memisahkan bainal haqqi wal, tegas Sayyidina Umar. Batil, hak. Orang yang ditakuti oleh setan, orang yang seperti itu. Kalau ente pelin-pelan hirupna, gampang digoyang sama setan. Mau takut setan, tegas hidupnya. Ini hak, ini batil, usawan setan. Hadza huwa Umar. Hidup kita mah pelin-pelan. Ngapain ngaji? Asup angin heunya dikerok beh teu jadi ngaji. Itu. Pelin-pelan. Umat gampang digoyang ku setan. Ya kalau kita lihat ke situ, kenapa setan sampai takut? Sebab Sayyidina Umar al-Faruq. Apa? Kenapa al-Faruq? Li farqihi bainal haqqi wal batil. Sayyidina Umar dah. Setan tuh. Sampai siapa? Munkar Nakir aja dinasihatin sama Sayyidina Umar. Masya Allah. Munkar Nakir. Nanti ceritanya. Jam 10 ya. Nah, itu ya. Karena orang Yahudi ini seneng apa? Karena orang Yahudi ini loba kahyang syahwat. Orang Yahudi ini seneng jabat, zaim. Maunya mimpin, aja nggak pernah mau dipimpin. Penyakit tuh dah. Penyakit iblis, sombong. Jangan kita hidup harus siap dipimpin dan siap memimpin. Itu. Udah siap orang dipimpin. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau imam. Rasulullah belum datang. Ini lagi nyeritain apa? Sulukul adab aula min imtisalil awamir. Enggak siap karena Rasulullah enggak ada. Sayyidina Abu Bakar mau ngimamin. Jemaah sudah siap. Datang Rasul. Hadir Rasul. Enggak jadi, Sayyidina Abu Bakar. Enggak jadi, mundur. Apa Rasul tindakannya? Rasul tindakannya kalau gitu Rasul, sina naonan ente imam. Rasul. Naonan ente imam. Enggak begitu Rasul. Qum makanak. Diam Abu Bakar di tempatmu. Terusin bahasa orang. Teruskan. Tuh. Ada huwa sayyiduna Rasulullah. Terusin. Kata Rasulullah. Cuma Abu Bakar karena orang yang dahsyat enggak berani. Ngomong Abu Bakar, sulukul adab aula min imtisalil, beretika masih lebih bagus daripada mengikuti perintah. Makana bi abi kuhafata ayya umman nas wa Rasulullah hadirun. Tidak layak bagi Abi Kuhafah mimpin manusia, Rasul ada. Itu dalil sulukul adab. Jadi sulukul adab itu ini Abu Bakar. Pak Umiru makana. Apa nih yang bisa memecahkan kahayang, loba kahayang? Naon anu bisa nyagerkeun loba kahayang ieu? Naon anu bisa nyagerkeun obur riasa? Pak Umiru maka den parentah Yahudi kabeh bisobri kalawan sobar, wahul tawi sobar as-saumi ku puasa. Puasa as-saumu naun minas sobri. Karena puasa nahan enggak? Nahan. Puasa. Itu termasuk kenceng hayang kawin, kenceng ngan teu boga duit. Kumaha jalanna? Kenceng gitu. Ngan teu boga duit.
Kan nikah cuma dua, satu hayang, dua boga modal, terbuka kahayang, nggak sunnah. Terbuka kahayang masih nggak kencang, setik doang kan, nggak kencang, paham kan? Nggak kencang. Boga modal tapi nggak belum sunnah. Kencang tapi terboga modal, enjan sunnah. Ngencang doang mah itu. Bagaimana caranya? Kencang terboga apa caranya? Puasa gitu. Puasa. Kalau dua-duanya ada baru kencang boga modal. Nah, sunnah. Wajib kalau bahaya, kalau nggak nikah bisa bahaya, bisa zina, wajib tuh mah. Itu yang pacaran wajib itu. Yang pacaran itu wajib dinikahin. Orang tua anaknya pacaran didiemin aja, dosanya bukan itu. Makanya anak geus pacaran kawinkeun lo dengkengke. Geus wajib tah mah. Sebab kalau nggak dikawinin apa? Zina. Kan teu boga duit, kita puasa ulah tak pacaran. Itu orang tuanya gara-gara dikasih martabak jadi karayu. kasih martabak. Hah? Datang bawa martabak, weh. Pak, ada si Neng, weh. Emang bawa apa? Martabak. Gara-gara martabak doang. Li'annahu kana satune saum yukasyiru syahwa iku ngalemah akan apa syahwata ing kepengen. Syahwat apa aja lemes sama puasa mah, termasuk syahwat yang tadi tuh yang lulus itu puasa mah enggak santai puasa bae. Ngepleh. Bisobri wassolati. Tadi sobri bentuknya apa tadi? Puas. Penyakit Yahudi tadi. Jadi penyakit Yahudi apa tadi? Dua ya, syahwat sama apa? Ubur riasa. Wassolati bisolat umiru bisobri wassolati, matub kata bisobri itu li anna kana salat turisu iku ngawarisakeun salat al khusyu'a ing khusyuk wa tanpi lan ngalakakeun ngilangakeun salat al kibru ing sombong. Salat mewariskan khusyuk dan menghilangkan sombong. Salat itu. Kalau orang salat masih sombong aja, belum sempurna salatnya. Dari mana itu salat ngingin sombong? Di mana adanya? Di sujud. Lihat, dari mana pelajaran sombongnya? Mana anggota yang paling mulia? Pala. Mana anggota yang paling hina? Yang paling hina? Bokong. Yang paling mulia ada di mana? Di bawah. Yang hina di atas. Tuh, begitu kan? Apa sesujud begini? Begini. Yang mulia di bawah, yang hina di atas. Tawadu berarti. Makanya iblis setiap ngelihat manusia sholat kesel. Sebab dia sombong. Gitu. Udah gitu 2 kali lagi sholat sujudnya. Coba di sholat ruku sekali, diri sekali, hanya sujud yang keberapa? Yang 2 kali. Apa tujuannya? Ngaledek apa? Iblis. Jadi jelma lamun masih sombong keneh baik, sholat mah sholat, berarti sholatnya enggak paham sholat berarti. Mudah-mudahan aja suatu waktu paham. Gitu, mudah-mudahan suatu paham. Sholat ongkoh sombong ongkoh. As-sholatu tanfil kibro. Tadi itu di situ adanya. Nah, apa khusyuk? Kita lihat definisi khusyuk nih. Al khusyuk khudu'un nafsi wa sukunuha tahtal maqadir. Khudu apa khudu? Wa sukun, tentremnya badan, sukun sama tentremnya badan, tahtal maqadir, di bawah takdir. Intinya yang namanya khusyuk itu nerima takdir khusyuk.
Kalau kita ngeliat terus itu, khusyuk itu apa? Nerima. Tahu takdir enggak? Takdir dari siapa? Allah. Diberi sakit, takdir bukan? Tenang nih, biasa aja, khusyuk berarti. Dikasih susah, tenang. Sukunun nafsi. Badannya senang, biasa nggak galau, khusyuk berarti. Itu khusyuk itu khudu'un nafsi wa sukunun nafsi tahtal maqadir. Berserah kepada takdir Allah, khusyuk ngaranna. Lamun can gitu berarti naon? Can khusyuk. Kita udah khusyuk belum? Jauh. Teu menang salah seutik kurang mah, saeutik pusing, saeutik pusing. Henteu sukun. Enggak sukun. Teu sukun kan? Kemarin kita makan sukun enak ya? Buah sukun tuh mah. Ada buah sukun tahu kan? Buah sukun. Kalau ngemakan buah sukun kurang sempurna kalau nggak dipatah-patahin. Sukun patah gitu. Tahu nggak buah sukun? Nah, apa khusyuk? Intinya apa singkatnya? Orang nerima takdir hesen teu? Nerima takdir. Ngomong doang bisa nanya. Ada musibah takdir, semua takdir Allah itu. Terima. Apa buktinya? Kita masih banyak kesel, masih banyak marah, masih banyak pusing, masih banyak bingung, enggak sukun. Sukun itu apa tadi? Tenang, enjoy aja. Kawin, belum kawin, enjoy. Ngelihat batur kawin, enjoy. Gitu. Saya belum kawin, enjoy. Itu namanya apa? Khusyuk. Tenang aja, biarin yang lain kawin. Ntar gua sekali kawin 3. Itu 3, yang 1 pengantin, yang 2 saksi. Itu. Santi kan gitu gangguannya Santi. Kalau nggak duit apa? Awewe. Duit awewe non. Gawe, ya kan? Gawe, duit, awewe, kabeh teh. Awewe, gawe, duit teh, ya. Mudah-mudahan kita selamat ya. Nanti. Wa innaha lan satuhune salat salatu tegese salat lakabiratun iku yakti kang abot, sakilatun tegese abot, illa alal khasin angin ingatase wong kang khusyuk kabeh. Salat ini susah kecuali mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Apa yang khusyuk? As-sakinina ila ta'ah, kang meneng kabeh, kang tentrem kabeh, ila ta'ati maring ibadah. Tadi tuh yang sudah yang nerima takdir itu khusyuk. Kalau orang yang khusyuk salatnya gampang. Itu. Kalau belum khusyuk susah salat juga. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu gampang bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Apa khusyuk? Orang-orang yang nerima takdir. Siapa orang yang nerima takdir? Yang enggak pernah bingung, yang enggak pernah galau, yang enggak pernah pusing, yang enggak pernah cari hiburan ke puncak, yang enggak pernah cari hiburan ke pantai. Pusing, pantai yuk. Pusing, puncak yuk. Itu bukan khosyin tuh mah. Sholat tadi tuh sholat. Baru enggak berat. Sholat ibadah enggak berat bagi orang-orang yang sudah menerima takdir Allah. Orang jangan bisa orang. Makan orang malas baik, berat baik, ya kan? Kita mah berat, susah ibadah itu. Kenapa? Karena kita belum apa? Belum khusyuk. Kita masih melawan takdir. Lawan takdir itu maksudnya enggak nerima. Banyak enggak nerima.
Bener gak? Bener gak? Cicing baik, akui saja sih. Termasuk saya maksudnya. Ya. Allah mudah-mudahan orang bisa khusyuknya. Mudah-mudahan bisa khusyuk, bukan jadi khusyuk. Jangan jadi bisa gencan. Gitu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin, para jamaah. Demikian tafsir yang diterangkan oleh para ulama, mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita, khususnya saya pribadi. Saya hanya sebatas menyampaikan saja. Apabila ada hilaf dan salah, saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.